Ada satu malam di Jerman di mana aku duduk sendirian di kamar dan aku nangis. Bukan karena ada yang salah hari itu, tapi karena tiba semua terasa berat, dan berat yang aku bawa sendirian selama berbulan itu nggak bisa aku tahan lagi. Aku pikir mungkin ini salah, mungkin aku harusnya pulang aja dan balik ke kehidupan lama. Hari ini udah masuk 1 tahun 8 bulan aku di Jerman. Jadi udah hampir 2 tahun nih. Di November aku bakal jadi 2 tahun. Video ini aku mau cerita semuanya dari awal kenapa aku pergi ke sini sampai momen gelap-gelap yang aku alami dan sampai titik hari ini. Dengan jujur. Karena aku rasa banyak dari kalian yang lagi di posisi yang aku dulu pernah ada, atau mungkin lagi mempertimbangkan langkah yang sama aku. Jadi ini mungkin bisa jadi buat kalian. Pertama, kenapa aku tinggalkan Indonesia? Tinggal di luar negeri itu sendiri adalah impian aku. Aku adalah anak yang lumayan, ya aku bisa bilang aku anak broken home. Dan yang selalu aku impikan adalah untuk pergi jauh dari keluarga dan pergi jauh dari rumah. Dan aku ngerasa bahwa aku bisa menemukan kehidupan yang lebih baik ketika aku sendiri, gitu. Dan aku bakal punya koneksi yang lebih baik ke keluarga aku ketika aku jauh dari mereka. Terlebih, aku juga anak yang ambisius. Aku anak yang benar ambisius dan selalu ada aja hal yang pengen aku tujuin. Bahkan sejak aku kecil, bahkan untuk hal-hal kecil di rumah maupun hal persekolahan. Finansial keluarga aku nggak terlalu baik, tapi aku pengen ngelanjutin sekolah. Aku nggak mau nganggur di rumah setelah SMA. Aku tahu sejak dari jauh-jauh hari, dari jauh tahun aku kelas 1 SMA, bahkan saat aku masih di MTS, aku udah tahu bahwa nggak mungkin aku bisa kuliah dengan keadaan kayak gini. Sejak dari situ aku udah mulai belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris dengan hanya bermodalkan buku dan keisengan. Hingga akhirnya aku di SMA, aku mulai mencari-cari program beasiswa karena aku tahu cuman itu yang bisa menyelamatkan aku, baik di luar negeri maupun di dalam negeri aku apply. Kebanyakan gagal, ya. Singkat cerita, ketemulah sama au pair atau program Jerman. Awalnya cuma ketemu au pair aja, hingga akhirnya aku memutuskan untuk Jerman karena Jerman merupakan yang paling besar IT-nya, dan saat itu aku juga menemukan keluarga angkat yang mau sponsor aku. Sejak saat itu memutuskan belajar bahasa Jerman sendiri hanya dalam 3 bulan dan mengambil ujian. Ya, benar-benar nekat. Untungnya kalian seperti yang kalian tahu, aku dapat nilai sempurna, sangat bagus, 90/100, nilai tertinggi dibanding yang lainnya. Dan saat itu bener kayak ketika kami di luar, kami bicara banyak kan, kayak kamu les di mana, berapa kamu keluar uang, ih gurunya bagus nggak sih, bla bla. Dan aku ngerasa sangat insecure saat itu, kayak semua orang punya guru sendiri gitu, semua orang kayak punya guru yang bagus-bagus, punya reputasi yang bagus, bayar berjuta-juta untuk kursus. Dan nanti aku kan bersaing sama mereka kan, kayak oke, aku bakal gimana ya, kayaknya aku bakal paling jelek, aku bakal malu nggak sih, bla bla. Dan ternyata alhamdulillahnya, masya Allah banget, aku dapat bahkan paling tinggi dibanding yang lainnya. Ya, mungkin aku bisa lebih bilang yang bawa aku ke Jerman itu lebih ke kayak karena available itu Jerman saat itu di mata aku, dan itu jalan yang paling realistis buat aku bisa dapetin dengan finansial aku, dan juga dengan ya aku ngerasa bahwa aku juga mampu untuk itu dan aku coba gitu. Dan akhirnya iya, aku rasa ini adalah jalannya. Kenapa aku ditolak sebanyak itu? Aku tahu mungkin juga karena aku kurang capable, kayak bahasa Inggris aku masih jelek, aku benar belajar sendiri, so. Dan sekarang aku di Jerman, jadi aku tahu kayak mungkin takdir aku emang di Jerman dulu mungkin ya. Banyak orang di sekitar aku yang nggak ngerti, kayak berapa bilang aku berlebihan, berapa bilang kayak terlalu berani lah, kamu anak desa kecil mau luar negeri sendiri, anak gadis, kamu aja nggak pernah apa. Pokoknya kalau kamu mau keluar negeri, langkahin dulu aku. Ya, tapi aku percaya kayak ada sesuatu yang lebih besar yang nunggu aku kalau aku ambil risikonya, dan aku nggak mau terusan hidup kayak gini. Dan aku juga pengen ngelihat keluarga aku bisa ngerasain juga kehidupan yang lebih baik, dan aku juga pengen merasain kehidupan yang lebih baik. Aku nggak mau punya keluarga atau membangun keluarga dengan masalah yang sama untuk kedepannya dan lain sebagainya. Dan itu harus dimulai dari aku. Entah apa yang bakal terjadi dengan aku di luar negeri nantinya, atau aku bakal kehabisan uang benar-benar kayak nggak bisa makan dan lain sebagainya, I'm okay, karena kayak aku yakin bahwa aku pasti bisa nemuin jalan apapun yang terjadi, dan aku punya Allah gitu. Oke, lanjut. Aku bakal kasih tahu kalian gimana tahun pertama aku di sini. So, tahun pertama aku di Jerman itu lebih ke kayak au pair. Jadi aku bakal melakukan au pair kayak babysitting dan lain sebagainya. So, aku punya masalah dengan keluarga pertama aku, dan ya aku diusir. Aku juga punya, dia juga kayak lumayan agresif dan lain sebagainya. Aku punya pengalaman lumayan buruk dengan mereka, tapi aku
alhamdulillahnya diselamatkan dengan keluarga lain, ya mana aku juga sempat kontakkan sama mereka sebelum aku datang ke Jerman. Dan aku jadi au pair mereka selama 9 bulan. Yang paling banyak itu adalah masalah dengan izin tinggal. Aku banyak stres atau banyak tekanan dari izin tinggal dan juga gimana aku bisa bertahan hidup di sini untuk kedepannya gitu setelah au pair juga. Dikarenakan dengan keluarga pertama aku punya, mereka bikin beberapa masalah untuk aku, kayak mereka robekin paspor aku dan juga visa aku dan lain sebagainya. So aku punya banyak banget hal yang perlu diurus di awal-awal dan jadi teroceh dengan belajar bahasa Jerman dan lain sebagainya. Saat itu benar masa buruk banget untuk aku, dari guncangan yang terjadi saat aku masih di rumah keluarga pertama juga itu masih ada. Di saat yang sama aku perlu menyelesaikan semua ini biar aku juga nggak ada masalah di zamannya. Setelah aku bersama dengan keluarga baru, ya tahun pertama lumayan berat sih buat aku. Tapi setelah itu aku belajar bahasa Jerman. Mostly aku ketemu teman baru, ketemu orang baru, ngerasain musim dingin, ngerasain musim panas, mulai bersemi lagi. Terus aku perlu persiapan kayak kebutuhan juga buat dapetin Ausbildung. Dan alhamdulillahnya di bulan ke-9 aku di Jerman aku dapetin Ausbildung. Banyak orang yang juga bilang kayak crazy, kayak kamu gila banget baby, kayak gimana kamu bisa dapetin B2 dalam berapa bulan gitu. Dan gimana kayak kamu perlu apply Ausbildung kan 3 bulan sebelum, maksimal 3 bulan sebelum Ausbildung itu sendiri dimulai. Jadi aku perlu bisa menyiapkan diri aku, bahasa aku, dan siapkan diri aku untuk itu jauh dari sebelum itu gitu. Jadi kayak 3-5 bulan selagi masa au pair. Ya, itu sebenarnya lumayan kayak berat dan impossible, kayak nggak mungkin. Makanya banyak orang yang teman-teman aku semuanya kayak ketawain aku pas aku bilang di jalan aku bakal langsung lanjut Ausbildung. Tapi ya, awal itu juga kayak oke, bisa nggak ya? Tapi kenapa nggak buat dicoba kan? Jadi aku nggak cuma daftar kayak sukarelawan BFD dan FSJ, tapi juga Ausbildung sekalian. Dan aku dapat Ausbildung di hotel besar, di hotel internasional, yang mana juga lumayan bagus untuk masa depan. Dan masuk sekarang untuk masa Ausbildung, jujur berat banget. Masa Ausbildung jauh banget lebih berat dibanding au pair pastinya. Tapi menurut aku di au pair aku lebih ke kayak nggak tenang dengan gimana situasi aku hidup, karena aku hidup di rumah orang dan aku orangnya nggak enakan banget. Aku ngerasa bahwa aku kayak dimanfaatin lah, atau aku ngerasa kayak oke, aku selalu nggak enakan dan aku nggak ngerasa bener kayak di rumah gitu. Itu sih masalah yang paling intinya. Sedangkan kalau misalkan aku sudah Ausbildung sekarang, gimana posisi aku sekarang itu, aku lebih kayak kerja punya masa sendiri. Aku cuma tinggal sendiri di kamar dan aku bisa nikmatin sesuai dengan yang aku mau. Di sisi lain aku burn out kayak physically dan juga mentally kadang, karena pekerjaan di hotel bener beratnya minta ampun guys. Dan kamu bakal sakit kaki lah, sakit badan, kamu udah exhausted dan kamu gak punya energi apapun untuk melakukan hal lainnya. Setelah kamu datang ke rumah, kamu bahkan gak punya energi buat bisa bicara dengan keluarga kamu karena kamu secapek itu gitu. Dan aku mikirkannya lagi kayak sekarang aku udah hampir setahun melakukan Ausbildung, dan aku mikirkan lagi gitu kayak apakah aku bakal kayak hidup kayak gini terus-terusnya. Kayak it's okay right, kayak aku bahkan dari Indonesia dulu kayak berpikir oke, aku mungkin bakal jadi delivery gitu, aku bakal bawa delivery makanan, atau aku bakal jadi pembersih lah, atau jadi pencuci piring, terserah gitu. Dan aku kayak I'm totally fine with that as long as I make money or something like that. Sekarang kayak aku berpikir lagi oke, my body told me like it's not okay or something like that. Kayak apakah kita harus terus kayak gini atau gimana gini. Kayak aku mempertimbangkan itu sekarang, kayak ada banyak banget hal yang perlu dipertimbangkan sekarang kehidupan aku di Jerman. Bisa bilang kalau misalkan aku lihat di posisi positifnya ada banyak juga banget, dan aku rasa kita perlu tetap jadi realistis. Meskipun kayak kamu kesulitan dengan bahasanya, kamu kesulitan dengan cuacanya, kamu kesulitan dengan pekerjaannya, tapi sekarang kayak situasinya paling realistis buat kamu untuk masa depan kamu gitu. Kamu cuma perlu tahan sekarang. Aku selalu kayak bikin plan dan aku selalu kayak strategiin gimana kehidupan aku ke depannya. Aku selalu bisa bilang ke kalian bahwa ini tetap worth it kayak untuk dilakukan, untuk datang ke Jerman. Mereka buka banyak kesempatan untuk kamu. Sorry, aku jadi emosional. Dan aku bersyukur banget bisa datang ke sini pastinya, kayak benar-benar batu loncatan yang besar untuk aku secara kehidupan. Secara gaji bisa aku bilang kalau misalkan kamu di Indonesia kamu bakal pikir ini benar-benar gaji yang tinggi. Setelah kamu datang ke sini kamu bakal ngerasa bahwa ini kurang gitu, karena benar itu adalah gaji yang lumayan termasuk rendah, dan juga sesuai dengan posisi kalian kan. Tapi benar-benar dibanding kalian di Indonesia kayak nggak ada ngapain dan nggak ngasilin apa-apa, ini jauh lebih baik kan. Selama hampir 2 tahun ini, termasuk
gimana cara aku persiapan, gimana aku berusahakan semua hal yang aku nggak ketahui, tapi gimana aku bisa menemukan jalan di setiap tantangan yang aku hadapi meski saat aku di Indonesia. Dan sekarang semua struggle yang aku punya dulu aku tulis semuanya dalam panduan dan juga ebook yang kalian requestin ke aku dari TikTok dan Instagram. Aku suka banget sama antusias kalian buat kejar mimpi kalian. Dan ya, aku benar berharap yang terbaik buat kalian guys, dan kalian bisa selalu request apa yang pengen kalian ketahui dan gimana aku bisa kasih tahu kalian dari pengalaman aku atau dari pelajaran yang aku hadapi dan lain sebagainya, baik itu tentang au pair, Ausbildung, visa, tentang kehidupan di sini, tentang gimana aku belajar bahasa Jerman dan lulus ujian atau lulus visa dalam sekali coba, gimana aku bisa memperkuatkan diri aku dan lain sebagainya. Aku bisa dengan senang hati kasih tahu kalian, aku bisa bikin video dan cerita kayak gini ke kalian. Aku bakal berusaha gak terlalu emosional lagi pastinya. Maaf juga untuk itu. Dan untuk beberapa ebook yang udah aku bikin kayak tentang panduan au pair, panduan gimana aku bisa belajar bahasa Jerman efektif dan dapetin nilai sempurna di Goethe Institute, gimana aku bisa lulus visa dan lain sebagainya. Aku udah bikin ebooknya beberapa dan kalian selalu bisa kontrol linknya di bio ataupun di deskripsi bakal aku taruh. Ya, aku juga, kalian juga request kayak motivation letter aku juga udah taruh di sana, dan ada lagi yang mau minta CP dan lain sebagainya, aku juga udah taruh di sana. Mungkin selanjutnya aku bakal taruh di beberapa dokumen tambahan yang aku masukin pas apply visa au pair, dan aku rasa itu berimpactful yang bikin aku bisa lulus bisa dalam satu kali coba. Oke, sekarang apa yang berubah? Apa sih yang berubah? Pertama soal tabungan. Aku jujur nggak sebesar yang mungkin kalian bayangkan. Gaji Ausbildung itu bukan besar. Aku juga udah pernah bahas video soal ini sebelumnya. Mungkin kalian bisa coba lihat di video aku tentang gaji Ausbildung aku bongkar sejelas mungkin, bahkan dengan slip gaji aku. Dan aku udah pernah bahas video lainnya juga, so kalian juga bisa cek. So dari kelas aku sendiri, dan itu punya makna tersendiri. Jadi aku nggak terlalu banget pikir soal angka, tapi aku bersyukur aku bisa save money sedikit dari hasil Ausbildung aku, dan bisa kayak terdiri aku sendiri sedikit gitu. Ada hal yang lebih besar dari tabungan aku, yaitu gimana aku jadi orang yang berbeda. Menurut aku jadi lebih mandiri dari aku yang pernah bayangkan aku bakal jadi. Gimana sih bahasa Indonesia aku jadinya rusak. Bahasa Jerman yang aku gunakan setiap hari, dan setiap kali aku merasa bahwa diri aku berkembang ketika aku bisa mengerti apa yang orang bilang dan direct jawab. Itu benar perasaan yang luar biasa untuk aku. Itu sesuatu yang selama 2 tahun ini terasa kayak mustahil, bahwa aku tinggal di kamar yang aku impikan sejak aku masih SMA. Kayak aku benar-benar berimpikan banget bisa berada di kamar kayak gini gitu, dan bisa makan buah-buah yang aku impikan. Bahkan kayak saat aku di desa, kayak aku bahkan gak bisa beli strawberry atau kiwi atau lain sebagainya. Nah sekarang aku bisa makan itu. Kayak aku bisa beli pakai uang aku sendiri. Aku juga punya banyak snack dan aku bisa beli sendiri. Aku beli baju sendiri, dan aku juga bisa kelihatan cantik sendiri dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal yang aku bersyukur. Karena kalau misalkan aku di Indonesia, bisa kau? Enggak kan? So itu adalah hal yang menurut aku paling banyak impactful ke diri aku. Untuk aku udah bisa mandiri dan bisa urus semuanya sendiri, dan aku tahu bahwa kalau ada hal besok atau rencana besok yang gak berjalan sesuai rencana, aku bisa handle itu sendiri. Aku bisa handle banyak hal, masalah dengan guest, dengan anak-anak, dengan orang yang keras kepala, dan yang mana kalau misalkan orang sama mereka pastinya bakal benar marah atau benar kayak gak bisa gimana, tapi aku bisa handle itu dengan sangat baik. Aku bangga banget dengan diri aku dengan perkembangan ini. Aku ngerasa bagian dimana aku merasa aku bisa jadi orang yang berbeda atau menjadi orang yang dewasa. Ini adalah sesuatu yang benar pay off buat aku, yang bikin tinggal di Jerman adalah juga sesuatu hal yang worth it buat aku, sangat worth it. Dan kalau yang kamu maksud worth it adalah apakah aku sekarang udah kayak financially freedom sempurna setelah 2 tahun tinggal di sini, aku bisa bilang belum, karena aku masih dalam proses. Tapi kalau kamu bilang kayak worth it, artinya apakah 2 tahun ini mengubah hidup aku ke arah yang lebih baik? Iya, Apirempal itu definitely. Dengan sangat yakin aku bisa bilang iya. Dan satu hal yang aku mau katakan ke siapapun yang lagi titik yang aku pernah ada, yang lagi ragu, yang lagi gelap, yang lagi abu, yang hampir nyerah, aku bisa bilang aku ngerti itu. Perasaan itu nyata dan kamu boleh merasakannya. Aku harus bilang ini ke kalian, tapi jangan biarkan perasaan itu yang mengambil keputusan untuk kamu. Sebanyak apapun kamu gagal, sebanyak apapun kamu
insecure dengan bahasa kamu yang nggak bisa itu, kamu bisa bangun besok, coba lagi, itu aja. Dan bener bakal temuin kamu gitu, kayak meskipun kamu udah nggak ada uang lagi, kayak itu aku bisa kayak oke, harus aku coba program lain, tapi uang aku udah habis untuk aku bisa ambil ujian ini, atau aku buat bisa ke tempat sini dan sebagainya, buat pergi ke sipil atau Kemenkumham dan lain sebagainya. Guys, beneran jalan selalu datang, kayak coba aja gitu, cari cara, tapi jangan stuck dengan perasaan kalian oke, aku nggak bisa dan lain sebagainya. Guys, udah panjang. Thank you for watching. Aku harap video ini bisa membantu kalian. Aku baru bisa bilang bahwa Jerman bisa jadi sesuatu yang mengubah hidup kalian, step down kalian untuk karir dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton sampai di sini. Ciao, tschüssi.